Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mau bangun rumah di surga? Mari Bismillahirrahmanirrahim. terlibat dalam pembangunan masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-8 dan insyaallah sesi yang terakhir dari pembahasan i'tiqad al-Imam Qutaibah Ibn Sa'id Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala dari rangkaian Kemilau Akidah As-Salaf. Baik, kita akan memasuki halaman ke-35 dari buku panduan. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, masih dalam konteks nukilan ucapan para imam, kesepakatan para ulama yang dipegang ucapannya dalam Islam dan Sunnah. Kata beliau, warrajamu hakun, dan rajam itu adalah hak. Rajam adalah hak. Iya. Saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang makna rajam. Rajam itu artinya melempar batu hingga seorang itu meninggal. Kata rajam, dilempari dengan batu-batu, batu kerikil ya, yang tidak terlalu besar. Dia dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Itu yang disebut dengan rajam. Dan pembahasan yang kedua, penetapan hukum rajam. Hukum rajam itu dulu ayat Al-Quran. Dulu ayat Al-Quran. Sebagaimana di dalam Sunan An-Nasai, bahwa dulu ayat Al-Quran tertulis asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-batta. Laki-laki dan perempuan tua, maksudnya yang sudah menikah, kalau keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Kemudian ayat ini terhapus lafadznya, namun hukumnya tetap hingga hari kiamat. Karena itu Nabi SAW menerapkan hukum rajam di masa hidup beliau. Dan itu diterapkan oleh para khulafa ar-rasyidin setelah beliau. Menunjukkan bahwa ini adalah hukum yang tetap. Adapun rincian, bagaimana rincian rajam itu, ketentuannya, syarat penegakannya, itu pembahasannya di pembahasan buku-buku fikih. Diuraikan di pembahasan buku-buku fikih. Dan yang ketiga di sini tentang penyebutan hukum rajam di pembahasan akidah. Ini sama dengan pembahasan mengusap di atas kedua sepatu yang telah kita sebutkan. Yaitu dari pembahasan fikih dimasukkan di buku-buku akidah adalah pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Karena rajam ini dari hal yang disepakati di tengah para ulama diselisihi oleh kaum khawarij. Orang-orang khawarij itu tidak berpendapat dengan adanya rajam. Iya, orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Karena mereka menganggap bahwa seorang yang berdosa besar itu tidak bisa terhapus dosanya dengan dirajam. Pelaku dosa besar itu di dunia hukumnya kafir menurut orang khawarij, bukan kafir, bukan muslim menurut orang mu'tazilah, dan keduanya sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Karena itu mereka tidak menerima hukum rajam. Rajam itu diterangkan di dalam hadits Ubadah bin Samit, di riwayat Bukhari dan Muslim,
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membeat para sahabat ya terhadap beberapa perkara, maka di antara beat yang diambil Nabi berkata, "Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah." Barang siapa yang melakukan sesuatu dari larangan yang sudah dia janji berbeat tidak mau melakukannya, ya disebut di dalam beatnya mencuri, berzina, membunuh, dan membuat kedustaan, menuduh sembarangan. Itu siapa yang melakukan itu lalu dia dihukum, nah ini hukum ini hudud namanya. Ya kalau ada yang kena maka itu adalah menjadi kafarah bagi dia, penggugur dari dosanya, penggugur dari dosanya. Makanya ketika sahabat Ma'iz radhiyallahu taala anhu beliau dirajam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini sudah bertobat dengan tobat andai kata dibagi kepada seluruh penduduk kota Madinah maka mencukupi mereka. Maka ini menunjukkan bahwa penegakan hukum rajam itu telah menghapuskan dosa yang dia lakukan. Dan ini tidak diterima oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Karena itu mereka mengingkari pelaksanaan rajam ini. Kemudian di halaman 36 Syekh di sini menjelaskan ciri ahli sunnah. Iya. Dan ini yang dia terima di tengah guru-gurunya berjalan. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauriyya wa Malik bin Anas wa Ayyub as-Sikhtiyani wa Abdullah ibn Aun wa Yunus ibn Ubaid wa Sulaiman Taimi wa Syarikan wa Abul Ahwas wal Fadl ibn Iyad wa Sufyan ibn Uyainah wa Laits ibn Sa'ad wa Ibn al-Mubarak wa Waki' ibn al-Jarrah wa Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya ibn Yahya wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawai fa'lam annahu ala tariq." Iya. Kata beliau, apabila engkau melihat seorang yang mencintai Sufyan ats-Tsauri, disebut nama-nama ya para imam. Kalau kamu lihat orang yang mencintai mereka semua, maka ketahuilah orang itu di atas sunnah. Orang itu di atas sunnah. Jadi ahli sunnah itu dia punya ciri-ciri. Ada cirinya ahli sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilhu." Seorang itu di atas agama orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Khalil itu dari kecintaan yang sangat ya kepada seorang. Ya, kalau ada orang yang sangat dia cintai, orang itu di atas agama siapa yang dia cintai. Iya. Makanya kalau dia cinta dari ulama ahli sunnah, itu berarti dia di atas jalannya. Di atas jalannya. Maka ciri ahli sunnah itu dia cinta kepada ulama sunnah. Itu di antara ciri ahli sunnah. Siapa yang berpegang dengan sunnah, maka dia mencintainya. Dari para imam ahli sunnah. Di sini disebutkan beberapa nama imam. Yang pertama Sufyan ats-Tsauri. Ini Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah ats-Tsauri, imamnya negeri Kufah di masanya. Digelari Amirul Mukminin fil Hadits. Dan yang kedua Malik ibn Anas. Ini Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Asbahi, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Yang ketiga wa Ayyub as-Sikhtiyani, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sikhtiyani. Abu Tamimah namanya Kaisan, Ayyub bin Kaisan. Ini dari ulama ahli sunnah di masanya. Iya. Jadi Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Sirin, Abu Kilabah, Muhammad bin Sirin, terus ada di bawahnya Ayyub as-Sikhtiyani, mengambil dari para imam itu.
Berikutnya wa Abdullahi ibn Aun. Ini juga dari ulama Kufah rahimahullah, dari Imam Sunnah. Kemudian yang kelima Yunus bin Ubaid. Yunus ibn Ubaid ini dari murid Al-Hasan Al-Basri. Murid Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang keenam Sulaiman At-Taimi, yaitu Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Kemudian yang ketujuh Syarikan, maksudnya Syarik bin Abdillahi An-Nakhai Al-Qadhi. Iya, ini imamnya negeri Kufah, dikenal di atas sunnah dan keras terhadap ahlul bidah, dan beliau punya haibah yang luar biasa. Sebutkan bahwa beliau itu kalau datang ke sebuah kota itu belum sampai, beliau belum lagi masuk di kota itu, orang-orang sudah khawatir, orang-orang sudah gemetaran terhadap beliau rahimahullah, karena beliau sangat tegas di atas sunnah. Berikutnya Wabal Ahwas. Ya, Abul Ahwas di sini adalah Auf bin Malik rahimahullahu taala. Kemudian Al-Fudail ibn Iyad. Al-Fudail bin Iyad, bisa juga Abul Ahwas Salam bin Sulaim, ya, salah satu dari keduanya. Kemudian Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ini ahli ibadah, digelari sebagai Abidul Haramain, ahli ibadahnya di dua tanah haram, di Mekah dan di Medina. Sufyan ibn Uyainah ini imamnya negeri Mekah, imamnya negeri Mekah. Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Al-Layth ibn Sa'ad, beliau Al-Layth ibn Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi Al-Misri, ini imamnya negeri Mesir. Wa ibnul Mubarak, yaitu Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak Abu Abdurrahman Al-Khurasani, ini imamnya negeri Khurasan. Wa Waki ibn al-Jarrah, Waki ibn al-Jarrah ibn Sufyan Abul Malih. Iya. Dan beliau dari imam ahli sunnah yang sangat terkenal, sampai Imam Ahmad berkata, kami itu kalau menghafal, hafalan kami itu takalluf. Nanti sungguh-sungguh baru bisa hafal. Kalau Waki tidak, hafalannya itu tabiatnya memang seperti itu. Dengar sesuatu bisa langsung dia hafal. Inilah guru Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waki'in suha hifdhi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuqda li'asi. Kata Syafi'i, saya adukan kepada Waki buruknya hafalanku. Ya, kalau Imam Syafi'i mengadu buruk hafalannya, kira-kira kita bagaimana ya? Ya, saya mengadu kepada Waki buruknya hafalanku. Maka kata Waki, beliau memberikan petunjuk kepadaku supaya saya meninggalkan maksiat. Seraya berkata, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Baik. Berikutnya wa Yahya bin Sa'id. Ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dari imam ahli sunnah, digelari Amirul Mu'minin fil hadith. Wa Abdurrahman ibn Mahdi. Dan ini juga dari imamnya negeri Basrah rahimahullah. Kemudian Yahya bin Yahya. Ini Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi, imamnya negeri Naisabur, disegani oleh segala kalangan. Semua kalangan segan kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa Ahmad ibn Hanbal, ini imam ahli sunnah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani Abu Abdullah. Kemudian Ishaq ibn Rahawai, ini juga imam ahli sunnah di level Imam Ahmad. Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawai Al-Handali, dari imam ahli sunnah. Jadi kalau kamu temukan ada orang yang cinta kepada ulama ini semua, fa'lam annahu ala tariq, ketahuilah orang itu di atas jalan. Orang itu di atas jalan.
Ya kalau dia ahli sunnah, dia dengar nama ulama sunnah, maka dia cinta kepada ulama itu di atas jalannya. Iya, sebab tidak ada ahlul bidah yang suka kepada ulama-ulama ini. Iya. Demikian pula kalau dibaca dari buku-buku para ulama ini, akidah mereka, itu senang. Kalau ahli sunnah itu senang, cinta. Tapi kalau ahlul bidah tidak. Iya. Maka ini identifikasi mudah. Mengenal seseorang itu di atas sunnah. Mengenal seseorang itu di atas sunnah. Baik. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan dari ciri membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Iya. Ini prinsip ya. Makanya kalau orang belajar itu, dia kenal sunnah, itu pengaruhnya pada dirinya, dia bisa membedakan mana sunnah, mana bidah. Itu pengaruh pada dirinya. Dan dia punya pengetahuan membedakan, ada ciri-ciri yang dia pahami. Nah, di sini diberikan beberapa ciri oleh beliau. Kata beliau, wa ira ra'aitar rajula yaqulu haula'i syakkaku fahdharuhu fa innahu ala ghairi tariq. Apabila engkau melihat seorang berkata bahwa mereka, ya ulama itu tadi, para peragu, sungguhnya orang itu berada di atas selain jalan sunnah. Iya. Sungguhnya orang itu berada di atas selain jalan sunnah. Ini cirinya kaum Murji'ah. Orang-orang Murji'ah itu dari ciri mereka itu menuduh ahli sunnah sebagai para peragu. Kenapa? Sebab ahli sunnah membolehkan berkata, ana mu'min insyaallah. Saya adalah seorang mukmin insyaallah. Jelas ya? Itu dibolehkan oleh ahli sunnah, tidak ada silam pendapat. Akan datang nanti di akidah Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi bahwa para ulama membolehkan istithna dalam iman dari semua ulama yang beliau jumpai di berbagai negeri. Iya. Dan ahli sunnah di dalam mengatakan insya Allah itu bukan ragu. Bukan ragu. Tapi mereka mengatakan insya Allah di situ ada beberapa sebab. Di antara sebabnya keimanan itu banyak cabang-cabangnya. Banyak cabang-cabangnya. Maka dia katakan insya Allah dia berharap bisa melakukan seluruh dari cabang-cabang keimanan itu. Seluruh dari cabang-cabang keimanan tersebut. Iya. Kemudian seseorang itu, yang kedua seorang itu jangan terkesan dia memuji dirinya. Jangan dia katakan imanku sudah sempurna. Atau imanku seperti imannya Jibril. Imanku seperti imannya Nabi Muhammad. Itu tidak boleh dia katakan seperti itu. Tapi begitu dia katakan saya mukmin, insya Allah, itu dia jauh dari merekomendasi dirinya. Jauh dari merekomendasi dirinya. Tapi bukan keraguan. Karena seorang ahli sunnah itu tidak ada yang ragu di dalam keimanan dia. Tapi orang Murji'ah menganggap, oh ini para peragu. Makanya itu dahulu cirinya ahli sunnah boleh mengatakan ana mukmin insya Allah. Kalau dia tidak membolehkan, itu Murji'ah berarti. Itu kelompok Murji'ah. Sebab orang Murji'ah berkata, iman saya itu sama dengan iman Jibril. Iya, iman pelaku dosa itu sama dengan iman pelaku ketaatan. Itu ucapan kelompok Murji'ah. Tapi ahli sunnah tidak. Mereka mengatakan bahwa iman itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Iya. Dan seorang itu tidak memuji dirinya di atas pokok-pokok, tidak memuji dirinya bahwa imannya itu telah sempurna. Kemudian yang kedua, mewaspadai kaum Murji'ah. Ini Murji'ah ini panjang pembahasannya ya. Panjang pembahasannya. Akan datang nanti di akidah Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi, kita akan uraikan pokok-pokok pemahaman Murji'ah. Tapi Murji'ah itu sendiri dari kata al-irja yang bermakna takhir.
Ya, dia akhirkan amalan dari penamaan iman. Murji'ah itu berkumpul dalam makna amalan tidak masuk di dalam iman. Bertemunya di situ kelompok Murji'ah. Jadi amalan tidak masuk di penamaan iman. Baik. Dan ini ucapan kelompok Murji'ah, ada beberapa ucapan pokoknya, insyaallah kita akan bahas nanti di daurah yang akan datang terkait dengan akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian setelah itu dijelaskan di sini tentang ciri kaum Jahmiyah. Kata penulis rahimahullahu taala, wa idza qala al-musyabbihatu fahdharuhu fa innahu jahmiyun. Bila orang tersebut berkata, mereka para ulama itu adalah musyabbihah, jadi ulama ahli sunnah dia tuduh sebagai musyabbihah, maka kata beliau, hati-hati. Itu adalah kelompok Jahmiyah. Itu kelompok Jahmiyah. Iya. Pertama, apa makna Jahmiyah itu? Apa makna Jahmiyah? Jahmiyah itu digunakan untuk dua penggunaan. Penggunaan yang pertama, Jahmiyah digunakan untuk semua orang yang menyimpang di pembahasan sifat. Dikatakan Jahmiyah. Iya. Kemudian yang kedua, dari penggunaan Jahmiyah, Jahmiyah digunakan untuk orang yang khusus mengikuti pemahaman Jaham bin Safwan. Yang mengikuti pemahaman Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini dari Samarkand, orang Turmud. Dia di Khurasan juga, tapi orang yang aneh di wilayah Khurasan. Sebab tidak ada di masanya orang yang semisal dengan ini dalam buruknya keyakinan dan agamanya. Jelas ya? Iya. Ini orang yang disebut Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Baik, jadi itu dua penggunaan. Jahmiyah untuk penggunaan Jahmiyah. Jadi kadang semua orang yang menyimpang disebut Jahmiyah. Tapi kalau dalam rincian firqah-firqah itu kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan sifat, itu yang menyimpang dalam pembahasan sifat ada namanya al-mu'attilah dan ada namanya al-musyabbihah. Itu dua kelompok. Al-mu'attilah itu ada 5 kelompok di situ. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, ada 5. Al-musyabbihah itu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Biasanya masuk di situ orang-orang sufi, orang Syiah dan yang semisal dengannya. Jelas ya, dari al-musyabbihah. Baik. Adapun Jahmiyah ini sendiri karena akar penyimpangannya yang sangat banyak sekali dan khususnya kejahilannya di dalam memahami nas-nas, kemudian mereka memakai ilmu filsafat, memakai ilmu kalam di dalam memahami dari berbagai hal, akhirnya jatuh di dalam berbagai kekeliruan. Dari pokok kekeliruan kelompok Jahmiyah, dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah. Dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah, kecuali satu sifat saja. Sifat al-wujud. Sebab dia tidak berani berkata Allah tidak ada. Al-wujud kan artinya sifat ada. Iya. Selain daripada itu dia ingkari semuanya. Bersamaan dengan itu sudah menunjukkan kontradiksinya. Lo yang lain kenapa kamu nafikan dari Allah? Jahmiyah berkata, kalau saya katakan misalnya Allah itu mendengar, makhluk juga mendengar. Dan saya sucikan Allah, disamakan dengan makhluk. Kalau begitu sama saja, makhluk ada, Allah juga ada. Kenapa kamu tetapkan ada? Jelas ya? Kontradiksi. Harusnya tidak ada masalah. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Ini ada Muhammad, situ Muhammad, Muhammad, namanya sama, orangnya beda. Makhluknya saja seperti itu. Apalagi antara makhluk dan yang mencipta pasti tidak sama. Walaupun ada keserupaan dalam nama sebagian hal,
Tapi pada hakikatnya pasti tidak sama. Itu cara berpikir logis di tengah orang-orang yang berakal. Dan itulah jalannya ahli sunnah. Ini dasar pemikiran pokoknya orang Jahmiyah. Yang kedua, orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu kelompok Jahmiyah. Bercabang dari situ nanti ada bid'ah lafdiyah, ada bid'ah al-waqifah. Itu dari bid'ahnya Jahmiyah semua. Dan itu akan datang nanti pembahasannya, kita kaji di penjelasan buku akidah berikutnya. Dan orang Jahmiyah mengatakan bahwa Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Istiwa bermana istaula. Itu kelompok Jahmiyah. Dan orang Jahmiyah mengatakan Allah berada di semua tempat. Dan orang Jahmiyah menyimpang di pembahasan iman. Di pembahasan iman, Jahmiyah itu murji'ah paling ekstrim. Murji'ah paling ekstrim. Karena iman itu cukup ma'rifah. Mengenal saya, mengetahui. Iya. Makanya bagi orang-orang Jahmiyah, Fir'aun juga bisa mukmin. Bisa mukmin. Baik. Kemudian di pembahasan takdir, Jahmiyah ini adalah kelompok Jabriyah yang paling ekstrim. Dia katakan semua perbuatan makhluk yang zahir dan batin, hakikatnya Allah yang melakukannya, zahir dan batin. Itu Jabriyah ekstrim namanya. Dan orang-orang Jahmiyah, mereka ini yang mengingkari bahwa sorga dan neraka itu kekal. Dan orang-orang Jahmiyah mengingkari Allah akan dilihat pada hari kiamat. Itu dari pokok-pokok penyimpangan kelompok Jahmiyah. Iya. Karena dasar pemikiran Jahmiyah ini yang memang seperti itu, dan dia di dalam pemahamannya menggunakan ilmu filsafat, akhirnya mempengaruhi banyak kelompok yang menyimpang setelahnya. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, walidha taqassamatit tawaifu qawlahu wa tawarathuhu irtha disahmani lam yanju turran min aqwalihi siwa ahli al-hadithi wa syi'atil qur'ani. Kata beliau, karena itu kelompok-kelompok yang menyimpang setelah Jahmiyah itu kayak membagi-bagi, saling mewarisi pendapatnya Jahmiyah, seperti orang yang mengambil hak warisan. Tidak ada yang selamat dari pemikiran Jahmiyah ini kecuali satu saja, ahli hadits dan pengikut Al-Quran. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Adapun kelompok-kelompok yang lain pasti ada pengaruh dari pemahaman Jahmiyah, termasuk kelompok Asy'ariyah. Di banyak usul terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Di Jabriyah ada pengaruh, di pembahasan takdir terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Di pembahasan iman terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Di pembahasan takdir terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Ya, orang-orang Asy'ariyah. Dan ini rinciannya panjangnya untuk diuraikan. Jadi itu kesesatan kaum Jahmiyah. Adapun musyabbihah yang disebut di sini, karena ahli sunnah itu saya sudah terangkan tadi ya, di dalam pembahasan nama dan sifat ada dua kelompok yang menyimpang. Ahli sunnah berada di pertengahan. Kelompok yang menyimpang pertama musyabbihah. Kelompok menyimpang yang pertama namanya al-mu'attilah, dan yang kedua namanya al-musyabbihah. Al-mu'attilah ini yang menafikan sifat-sifat Allah. Al-musyabbihah itu yang mengatakan Allah serupa dengan makhluk. Allah serupa dengan makhluk. Kalau orang musyabbihah mengatakan ahli sunnah mu'attilah. Orang mu'attilah mengatakan ahli sunnah musyabbihah. Jelas ya? Dan itu berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya. Makanya ahli sunnah itu oleh sebagian manusia digelari mujassima, mumathila, musyabbihah katanya. Itu dibangun di atas pemahaman dia sendiri. Ya. Ketika ahli sunnah menetapkan Allah punya tangan, ahli sunnah berkata Allah punya tangan, hakikat, sebagaimana yang Allah kabarkan.
Tapi tangannya itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan pasti tidak sama dengan makhluknya. Ini ucapan ahli sunnah. Berdasarkan ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Jadi punya tangan tapi tidak mungkin sama dengan tangan makhluk. Ini bantahannya, tidak mungkin ahli sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini bantahan terhadap kelompok musyabbihah. Iya. Betul Allah tidak serupa dengan makhluk. Tapi bukan artinya kita tiadakan sifat tangan dari Allah. Itu penetapan bahwa ada tangan. Itu bantahan untuk kelompok Mu'attilah tadi. Yang menafikan sifat. Jelas ya? Jadi cara berpikir kelompok musyabbihah dan Mu'attilah ini, itulah yang membuat mereka keluar dari jalan. Ya kalau bagi musyabbihah, dia katakan Allah serupa dengan makhluk. Itu kelompok musyabbihah. Dan kelompok Mu'attilah, dia katakan bahwa kita harus menafikan nama-nama dan sifat. Menafikan nama-nama dan sifat supaya kita jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi hakikatnya Mu'attilah ini musyabbihah juga. Jadi hakikatnya kelompok Mu'attilah ini musyabbihah juga. Dan kelompok musyabbihah Mu'attilah juga. Iya. Dan ini kalimat jadi kaidah ya di pembahasan akidah. Kullu mu'attilin musyabbih wa kullu musyabbihin mu'attil. Ahli sunnah yang berada di pertengahan. Jadi tuduhan setiap kelompok tidak mungkin itu ada pada ahli sunnah. Tidak mungkin. Dan ini pembahasan perlu uraiannya. InsyaAllah kita akan terangkan nanti di kajian-kajian yang akan datang. Halaman 39, ciri kaum Qadariyah. Iya. Kata beliau, "Wa idza qala al-mujabbiratu fahdaruhu fa innahu qadari." Apabila orang itu mengatakan bahwa mereka ahli sunnah itu mujabbirah, maksudnya berpemahaman jabriyah, maka hati-hati dari orang itu. Itu adalah kelompok Qadariyah. Itu seorang Qadari. Saya poinkan 3 pembahasannya. Yang pertama makna Qadariyah. Qadariyah itu dari sudut istilah ada 2 penggunaan. Penggunaan yang pertama, semua yang menyimpang di pembahasan takdir itu disebut Qadariyah. Semua yang menyimpang di pembahasan takdir. Apakah dia menafikan atau menetapkan? Semuanya disebut sebagai Qadariyah. Dan penggunaan yang kedua, Qadariyah itu digunakan khusus untuk kaum Mu'tazilah dan yang semisalnya dari Qadariyah yang menafikan masyiah Allah, kehendak Allah dan penciptaan Allah terhadap hal-hal yang Allah takdirkan. Ini penggunaan khusus. Jelas ya? Jadi kalau detailnya begini. Semua yang menyimpang di pembahasan takdir disebut apa? Disebut Qadariyah. Yang menyimpan di pembahasan takdir itu ada 2 kelompok. Ada kelompok Qadariyah An-Nufah dan ada kelompok Al-Qadariyah Al-Muthbatah. Kelompok Al-Qadariyah An-Nufah inilah yang biasanya disebut Qadariyah. Lebih populer begitu. Kelompok Qadariyah Al-Muthbatah ini nama lainnya disebut Jabriyah. Nama lainnya disebut apa? Jabriyah. Kelompok Qadariyah An-Nufah itu ada 2 golongan. Golongan yang pertama itu golongannya Ma'bad Al-Juhani dan teman-temannya yang sudah kita bahas di awal pertemuan kemarin, yang mengatakan takdir itu sebelumnya Allah tidak tahu, perkara baru terjadi, ketika baru terjadi Allah baru tahu. Nah, ini kelompok Qadariyah, sepakat para ulama ini kafir, keluar dari Islam. Ini Qadariyah ekstrim namanya. Qadariyah jenis yang kedua itu Qadariyahnya kaum Mu'tazilah, tidak terlalu ekstrim.
Mereka mengatakan, mereka menafikan dari 4 tingkatan keimanan kepada takdir itu. Kemarin ada berapa? Ada 4 ya keimanan kepada takdir. Apa yang pertama? Al-ilm. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Dan yang keempat, al-khalq. Yang pertama, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Yang kedua, kita imani bahwa segala yang ditakdirkan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi. Dan yang keempat, kita imani bahwa apa-apa yang Allah takdirkan dari zat dan perkara-perkara itu Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Jadi ini 4 tingkatan. Kalau orang Qadariyah ekstrim, dia ingkari tingkatan pertama dan kedua juga. Ini yang dikafirkan keluar dari Islam. Kalau Qadariyah, Mu'tazilah, dia ingkari tingkatan ketiga dan keempat. Ini tidak dikafirkan keluar dari Islam. Silam pendapat para ulama, tapi kebanyakannya tidak mengafirkan mereka. Inilah kelompok Mu'tazilah dan teman-temannya. Jelas ya? Baik, selesai Qadariyah. Kelompok yang kedua kebalikannya. Ini kelompok Jabriyah namanya. Jabriyah juga 2 kelompok. Ada Jabriyah ekstrim. Jabriyah ekstrim. Nah, itulah kelompok Jahmiyah tadi. Kelompok Jahmiyah di sini di pembahasan takdir, dia Jabriyah paling ekstrim. Dia tetapkan perbuatan untuk hamba. Kehendak untuk hamba. Dan berlebihan. Dia katakan hamba ini berkehendak berbuat zahir dan batinnya, sebenarnya itu Allah yang melakukannya, bukan si hamba. Ya kalau si hamba berzina, itu bukan hamba yang berzina, Allah yang melakukannya. Jelas ya, naudzubillah dari ucapan kelompok Jahmiyah ini. Ini yang paling ekstrimnya. Di bawahnya itulah kelompok Asy'ariyah. Jabriyah, orang-orang Asy'ariyah itu Jabriyah. Tapi Jabriyah bukan di kelas ekstrimnya. Orang Jabriyah berkata, orang Asy'ariyah berkata, hamba itu majbur, ikut dan tunduk itu pada batinnya saja. Adapun zahirnya tidak. Adapun zahirnya tidak. Jadi zahirnya secara ini dia melakukan, dia bekerja. Tapi hakikatnya dia imani itu semuanya Allah yang menginginkan. Dia imani bahwa semuanya Allah yang melakukan. Jelas ya? Ini kelompok Jabriyah Asy'ariyah. Dan ini semuanya keliru. Cukup 1 ayat antum hafal. Antum akan keluar semuanya dari kesesatan kelompok Qadariyah. Apakah Qadariyah An-Nufah atau Qadariyah Al-Muthbatah? Qadariyah atau Jabriyah? Antum akan lepas dengan 1 ayat saja. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak. Ini bantahan untuk kelompok Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah, Ma'bad al-Juhani Mu'tazilah yang semisalnya. Iya. Jadi mereka menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala wa ma tasyauna, ini bantahan untuk kelompok Jabriyah ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Ya, jadi wa ma tasyauna itu adalah bantahan untuk kelompok Jabriyah. Jabriyah mengatakan itu hamba tidak ada kehendaknya. Hamba itu seperti seperti bulu. Bulu itu ada angin dari timur, dia ikut ke selatan. Ada angin dari timur, dia ikut ke barat. Ada angin dari barat, dia pergi ke timur. Jelas ya? Itu orang-orang Jabriyah. Seperti ucapan penyair mereka, alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Dia dilempar di laut
dalam keadaan tangan dan kakinya terikat, lalu pesannya kepadanya, hati-hati jangan sampai kamu kena air. Bagaimana caranya? Lempar ke laut, terikat tangan dan kakinya, pesannya jangan sampai kamu kena air. Jadi maksudnya dia tidak punya hak berbuat apa, semuanya dia lakukan saja. Nah, ini kelompok Jabriyah. Maka begitu disebut di ayat wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak. Allah tetapkan hamba itu punya kehendak. Hamba itu punya kehendak. Jelas ya? Ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah. Illa yasha Allah, ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Qadariyah mengatakan perbuatan hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Kehendak Qadariyah berkata perbuatan hamba itu ciptaannya hamba. Ciptaannya hamba, bukan ciptaan Allah. Perbuatan hamba kehendak dia sendiri, bukan kehendak Allah. Maka di sini di ayat bantahan dikatakan illa ayyasha Allah. Tidak ada suatu kehendak apapun kecuali Allah pasti menghendakinya. Jelas ya? Jadi satu ayat bantahan terhadap semua kelompok yang menyimpan di pembahasan takdir. Baik, itu global pembahasan terkait dengan akidahnya kaum Qadariyah. Orang-orang Qadariyah. Telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah itu adalah orang-orang majusinya umat ini. Karena orang-orang majusi mengatakan pencipta itu ada dua. Ada pencipta kegelapan, pencipta cahaya. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan. Nah, itu orang-orang Qadariyah. Baik. Jadi selesai sudah ini ya, kesesatan kaum Qadariyah di mana dan mana mujabbir apa. Setelah itu kata penulis rahimahullahu taala, wal imanu yatafadhal. Iman itu bertingkat-tingkat. Iya. Iman itu berjenjang. Ini sudah kita terangkan. Wal imanu qaulun wa amalun wa niyah. Iman itu ucapan, amalan dan niat. Ini juga kita sudah uraikan tentang maknanya. Was-salatu minal iman, waz-zakatu minal iman, wal hajju minal iman, wa imatatul ada anit tariqi minal iman. Salat itu adalah keimanan, zakat merupakan keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah keimanan. Ini penegasan ahli sunnah ya, bahwa iman itu ada ucapan, perbuatan, amalan. Ada perbuatan, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Itu iman. 3 hal. Amalan-amalan itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Dan ini semuanya penegasan ya tentang iman di kalangan ahli sunnah. Dan sudah kita terangkan bahwa iman itu banyak cabangnya. Dan ini diantara cabang-cabang yang disebut oleh penulis rahimahullah. Kemudian beliau terangkan di sini tentang penamaan. Ya. Dalam masalah iman. Kata beliau, wa naqulu an-nasu indana mu'minuna bil ismi alladhi sammahumullah wal iqraru wal hudud wal mawarith. Kami mengatakan bahwa manusia menurut kami adalah mukminun dengan nama yang Allah namakan. Demikian pula ikrar, hudud dan warisan. Iya. Wala naqulu haqqan wala naqulu inda Allah wala naqulu ka imani Jibril wa Mikail lianna imanahuma mutaqabbal. Kita tidak mengatakan bahwa seorang mukmin itu ya bahwa seorang adalah mukmin yang sebenarnya, atau juga kita tidak katakan bahwa seorang merupakan mukmin di sisi Allah. Juga kami tidak katakan bahwa seorang memiliki keimanan seperti iman Jibril, Mikail, karena keimanan mereka berdua telah diterima. Baik, ini ada 5 pembahasan di sini. Pertama tentang penamaan iman. Jadi seorang itu dia mukmin sebagaimana yang dinamakan. Itu namanya penamaan. Iya. Penamaan. Ini disebut dengan nama al-masail al-asma wal ahkam. Dan itu pembahasan besar ya di kalangan ahli sunnah. Sebab di situ nanti terlihat hukum keimanan, nama keimanan dan hukum keimanan. Dan ini pembahasan agak detail ya. Agak detail. Kita sebenarnya perlu waktu untuk menjelaskan hal tersebut. Cuman globalnya begini. Seorang itu telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin, kaum mukminin. Iya, itu penamaan. Orang yang beriman itu sifatnya begini. Orang yang beriman itu
amalan-amalannya begini. Maka sepanjang itu ada, maka dia adalah mukmin sebagaimana yang Allah namakan. Sebagaimana yang Allah namakan. Demikian pula dalam ikrar. Ikrar itu diterima dari mukmin dan selain mukmin. Itu kan hukum. Jadi siapa yang mukmin dinamakan sebagai mukmin, ini diterima ikrarnya, ini tidak diterima. Sama dengan hudud. Di hudud juga dijatuhkan hukum-hukum had itu sesuai dengan penamaannya. Ya kalau dia mukmin, ini dijaga darahnya, tidak boleh diganggu. Dia non mukmin misalnya, dia murtad, hukum murtad ditumpahkan darahnya di pengadilan dengan hukum pemerintah atau yang semisal dengannya. Itu kan penamaan ada pengaruhnya di dalam hudud. Demikian pula dalam warisan. Sebab dua penganut agama tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh saling mewarisi. Jadi ini penamaan iman ini punya pengaruh dari penamaan itu dan punya konsekuensi dari hukum-hukum. Jelas ya? Ada konsekuensinya dan hukum-hukumnya. Nah, disinilah kekacauan muncul di tengah kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Sebab mereka tidak membedakan hal-hal ini. Baik, itu sudut yang pertama. Ini mencakup dua pembahasannya tentang penamaan iman dan penamaan iman pada sejumlah pembahasan. Kemudian yang ketiga tentang ucapan saya beriman dengan sebenar-benar keimanan. Ini tidak boleh ya, karena itu kata penulis wala naqulu haqqan. Tidak boleh seorang itu berkata ana mu'minun haqqan. Saya adalah seorang mukmin yang sebenar-benar mukmin. Tidak boleh seperti itu. Sebab itu dia merekomendasi dirinya. Ya, karena itu di dalam Al-Quran dikatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Iya. Dan yang kedua, wala naqulu indallah. Jangan pula dia berkata saya beriman di sisi Allah. Seakan-akan sudah dipastikan keimanannya itu di sisi Allah sudah benar. Ini juga tidak benar. Karena itu tadi kan saya sebutkan bahwa amalan keimanan itu banyak. Ya kalau dia melakukan semuanya tidak mungkin dia bisa mengatakan saya melakukannya semua. Mukmin semua jenis amalan keimanan dia kerjakan. Iya. Baik. Selain daripada itu sudah berlalu bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya kalau dia selalu berkata saya mukmin sebenar-benarnya, artinya imannya tidak pernah bisa turun. Dan mungkin tidak bertambah lagi sebab dia sudah di atas puncak iman terus. Sempurna imannya. Itu enggak, itu bukan ucapan ahli sunnah. Dan itu menyelisihi dari ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ucapan keimananku seperti iman Jibril dan Mikail. Iya. Wala naqulu kaimana Jibril wa Mikail lianna imanahuma mutaqabbal. Kita tidak berkata seperti iman Jibril dan Mikail, dia pastikan. Karena imannya Jibril dan Mikail itu sudah diterima oleh Allah. Mereka ini para malaikat, ya, keimanannya itu selalu bertambah. Dia tidak kenal kemaksiatan, cuman kenal ketaatan saja. Cuman kenal apa? Ketaatan saja. Selalu berbuat ketaatan kepada Allah. Mereka tidak kenal berbuat maksiat. Iman mereka diterima. Karena itu kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Itu itulah kenapa ahli sunnah itu mengatakan seorang itu mukmin insya Allah. Nah, di situ sudut. Di antaranya kenapa para ulama ahli sunnah mengatakan saya mukmin insya Allah. Jelas ya? Baik, kemudian setelah itu kata beliau di halaman 42, wala yusalla khalfal qadari wala rafidhi wala jahmi. Qadariyah sudah kita kenal. Jahmiyah juga sudah kita kenal. Kalau Rafidah itu siapa? Rafidah itu Syiah. Syiah Rafidah. Iya. Dulu dikatakan Rafidah itu dipopulerkan mereka disebut Rafidah oleh Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena Zaid bin Ali ini pernah melihat orang-orang Syiah Rafidah ini. Dan orang-orang Syiah Rafidah tidak menerima kekhilafaan Abu Bakar dan Umar. Maka kata Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kata beliau, pergilah kalian, idhabu fa antumur Rafidah. Pergilah kalian adalah Rafidah. Semenjak itulah mereka disebut sebagai apa? Sebagai orang-orang Syiah Rafidah. Jelas ya? Syiah Rafidah itu di masa dahulu itu yang dikenal di hari ini dengan nama Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Al-Ja'fariyah, Syiah Imamiyah.
Ini Syiah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang. Al-Quran kurang. Syiah yang mengatakan bahwa imam itu cuma imam 12 mereka saja. Cuma imam 12 mereka, Ali bin Abi Thalib sampai imam mereka yang terakhir, Muhammad Al-Askar. Yang katanya imam yang terakhirnya ini sudah keluar dari ratusan tahun yang lalu. Cuma sekarang bersembunyi di Gua Sirdap. Sedang bersembunyi di mana? Di Gua Sirdap. Iya. Itu ada Gua Sirdap itu. Kalau antum buka internet itu cari aja Gua Sirdap. Itu kelihatan nanti. Ada gua ditutup pakai besi-besi. Tapi itu di situ katanya di dalam imamnya orang Syiah bersembunyi sudah ratusan tahun. Iya. Sekarang sudah punya negara, imamnya tidak keluar juga. Nah, itu dari khayalannya kaum Syiah ya. Dari khayalannya kaum Syiah. Orang Syiah ini ya, yang mengatakan bahwa iman itu adalah mengenal imam dan cinta kepada imam saya. Imam Ahlul Baitnya. Ya. Di pembahasan takdir, mereka ini orang yang juga gulat menolak takdir sama dengan Ma'bad Al-Juhani. Orang-orang Syiah Rafidhah ini. Dan orang-orang Syiah ini yang mengatakan bahwa Allah itu bisa berubah pikiran. Allah bisa berubah pikiran. Jadi tadinya Allah berkehendak begini, setelah itu berubah menjadi begini. Orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa imam 12 itu punya kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan para nabi dan para rasul. Jelas ya? Itu yang disebut dengan Syiah Rafidhah. Banyak lagi dari ucapan-ucapan kekufuran mereka. Makanya dari masa dahulu itu ucapan para ulama tegas, tidak boleh sholat di belakang Qadariyah, orang Qadari. Tidak boleh sholat di belakang orang Syiah Rafidhi. Dan tidak boleh pula sholat di belakang orang Jahmi. Iya. Kenapa? Sebab ini tiga ini dianggap bukan muslim. Bagaimana bisa syah sholat di belakangnya? Qadariyah yang dimaksud tadi, ini Qadariyah ekstrim. Yang mengatakan takdir itu kalau terjadi Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini kafir keluar dari Islam ya. Baik. Syiah Rafidhah tadi saya sudah terangkan. Jahmiyah itu kekafirannya itu lebih banyak lagi dari orang-orang Qadariyah. Sebab Jahmiyah ini Qadariyah ekstrim dia, Jabriyah ekstrim. Baik, tapi saya pembahasan di sini saya poinkan dua pembahasan ya. Yang pertama hukum sholat di belakang ahlul bidah. Ahlul bidah dua macam. Ada ahlul bidah yang keluar dari Islam. Ini contohnya tiga tadi ini. Ini tidak syah sholat di belakangnya. Dan ada ahlul bidah, dia jatuh dalam bidah tapi masih muslim. Masih muslim. Tidak keluar dari Islam. Ahlul bidah yang masih muslim ini syah sholat di belakangnya. Syah sholat di belakangnya. Bahkan kalau ada masjid tidak ada imamnya kecuali ahlul bidah, kita tetap wajib ikut sholat berjamaah. Itulah yang dikatakan oleh sebagian as-salaf seperti Ibnu Abil Iz rahimahullah, beliau berkata tarkus sholat khalfal mubtadi. Orang yang meninggalkan sholat di belakang ahlul bidah, dia juga ahlul bidah. Dia juga ahlul bidah. Sebab itu tidak dilakukan oleh para as-salaf. Jadi kalau ada orang yang kurang agamanya, dia jatuh dalam bidah, tapi bidahnya tidak mengeluarkan dari keislaman, sholat dia syah. Cuman kurang. Kita sholat di belakangnya juga syah. Tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah gara-gara ahlul bidah yang seperti itu. Dan Nabi SAW bersabda tentang pemerintah yang mengakhirkan waktu sholat itu kekeliruan. Tapi Nabi berkata, "Sallu fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Sholatlah kalian bersama mereka. Kalau sholatnya benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau sholatnya salah, pahalanya untuk kalian, kesalahannya ditanggung oleh mereka. Jelas ya? Ini penjelasan tentang hukum sholat di belakang ahlul bidah. Kemudian yang kedua, jenis bidah yang sholat tidak boleh dikerjakan di belakangnya. Ini yang saya sudah terangkan tiga ini ya. Qadariyah, Rafidhah, dan Jahmiyah. Bentuk bid'ahnya itu pada jenis bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman. Makanya tidak syah sholat di belakangnya. Tidak syah sholat di belakang dari ahlul bid'ah tersebut. Iya.
Kemudian di sini saya perlu ingatkan ya, tidak ada satupun dari imam Islam yang memuji kelompok Syiah. Karena itu kalau ada orang-orang yang mengatakan Syiah itu Muslim juga, Syiah itu bisa didekatkan, Syiah itu seperti madhab kelima di samping 4 madhab. Ini adalah orang-orang yang baru lahir kemarin. Kalau para ulama, para imam yang terdahulu itu tidak seperti itu ucapannya. Iya, dan saya punya tulisannya, saya kumpulkan dari ucapan-ucapan para ulama dari para as-salaf di generasi kedua, ketiga dan keempat Hijriah yang menjelaskan tentang tidak bolehnya sholat di belakang orang Syiah Rafidhah dan menganggap mereka bukan berbicara tegas terkait dengan mereka. Tidak ada yang pernah memuji mereka. Baik. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullahu taala, ini halaman 43, bantahan terhadap siapa saja yang berkata Al-Quran adalah makhluk. Kata beliau, man qala inna hadhil ayata makhluqatun fahuwa kafir. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ma kana Allahu liya'mura Musa ay ya'budu makhluqan. Kata beliau, siapa saja yang berkata ayat ini adalah makhluk, sesungguhnya dia telah kafir. Ini ayatnya di surat Thaha. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi ini bantahan terhadap kelompok Jahmiyah ya, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi kalau memang Al-Quran itu makhluk, berarti ayat ini makhluk. Iya, jelas ya? Tidaklah terjadi Allah yang memerintah Musa untuk menyembah suatu makhluk. Ya, Nabi Musa diperintah untuk itu. Iya, sembahlah saya. Berarti Nabi Musa diperintah untuk menyembah siapa? Menyembah makhluk. Itu tidak terjadi. Sama ketika kita baca doa pagi dan sore. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan apa yang Dia cipta. Jadi kalau kalimat Allah itu makhluk, artinya kita disuruh berlindung kepada makhluk. Itu hukumnya syirik akbar. Tidak mungkin Nabi mengajarkan syirik akbar. Jelas ya? Baik, itu sudut-sudut pendalilan, dan ini sudah kita terangkan ya. Sudah kita terangkan dari metode-metode pendalilan yang menunjukkan batilnya ucapan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian di halaman 44 tentang ketinggian Allah di atas langit. Kata penulis rahimahullah, wa yu'rafu Allahu fis sama'i sabi'ati ala arsyihi kama qala ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Allah diketahui pada langit ketujuh di atas arsy-Nya. Sebagaimana firman Allah Ar-Rahman, itu Ar-Rahman Allah yang Maha Pemurah yang beristiwa di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua di bumi, semua yang berada antara keduanya dan semua yang berada di bawah tanah. Di sini saya poinkan 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, sifat ketinggian Allah. Ini disebut dengan nama sifat al-ulu. Sifat al-ulu. Ketinggian Allah itu disebut di dalam Al-Quran, di dalam ratusan dalil. Bahkan sebagiannya menyebut ada sekitar 1000 ayat tentang sifat ketinggian Allah. Iya. Pandangan-pandangan globalnya itu seperti ayat yang menyebutkan nama-nama Allah Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'ali, yang semuanya artinya maha tinggi. Ayat-ayat yang menunjukkan Al-Quran itu turun dari langit. Turun itu dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Itu menunjukkan sifat ketinggian. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Itu banyak ayat-ayatnya. Jadi sudut-sudut pendalilannya itu sangat banyak kalau ingin diuraikan. Jadi sifat ketinggian Allah itu adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama ahli sunnah. Iya. Cuman ketinggian itu ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya ulu ad-dzat. Maha tinggi zatnya. Yang kedua ulu al-qahar. Maha tinggi penaklukannya.
kekuasaannya. Kemudian yang ketiga ulu al-qadar, maha tinggi kemampuannya, keagungannya. Ulu al-qadar dan ulu al-qahar itu tidak diingkari oleh ahlul bidah. Tapi ahlul bidah mengingkari ulu yang pertama, ulu ad-dat. Karena itu mereka tidak mau bilang Allah di atas langit. Tidak mau mengucapkan hal itu. Jelas ya? Baik, kemudian yang kedua al-arsh. Al-arsh itu secara bahasa adalah sarirul malik. Ya, tempat duduknya raja. Itu secara bahasa. Arsh. Dan arsh ini diterangkan di dalam Al-Quran di berbagai tempat. Dijelaskan di dalam hadits. Sampai sebagian ulama menulis buku seperti Ibnu Abi Syaibah menulis buku judulnya Kitabul Arsh. Kitab Al-Arsh, khusus penjelasan tentang seputar arsh. Arsh ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sangat besar. Makhluk yang sangat besar. Iya. Karena itu kalau dibahasakan sesuatu yang tidak ada sangat luas sekali, itu disebutkan dengan penggambaran arsy juga. Seperti pada doa yang populer ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Tinta kalimat Allah tidak ada habisnya. Sama dengan beratnya arsy itu, tidak ada ujungnya karena luasnya arsy itu. Makanya disebut arsy al-majid, arsy al-azim, arsy al-karim. Itu sifat-sifat untuk arsy di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan beristiwa di atas arsy-Nya. Dan ini penetapan sifat istiwa. Istiwa itu sifat khusus bagi Allah. Ulu juga, ketinggian. Beristiwa di atas arsy. Istiwa itu di kalangan para ulama itu punya 4 makna. Kata istiwa. Iya. Kata istiwa ada 4 maknanya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, walakum ibaratun 'alaiha arba'un qad ju'ilat lil farisi at-ta'ani minha istaqarra wa qad ala wa kadzalika tafa'ul ladhi tafa'al ladhi ma fihi min nukrani wa kadzaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'un wa Abu Ubaidah sahib asy-Syaibani yakhtaru hadzal qawla fi tafsirihi adra min al-Jahmi fil Qur'ani. Kata Ibnul Qayyim, para salaf itu ada 4 bahasa, 4 kata untuk makna istiwa. Yang pertama istiwa bermakna istiqrar. Suatu yang tetap. Yang kedua istiwa bermakna ala, yang tinggi. Yang ketiga istiwa bermakna irtafa. Irtafa. Yang di atas atau yang ulu itu tinggi di atas ya, irtafa itu tinggi. Kemudian yang keempat istiwa bermakna as-sa'ud. Segala sesuatu yang paling tinggi di atas muka bumi itu disebut sa'ud namanya. Disebut sa'id. Jadi kata sa'id itu yang tinggi juga. Jadi itu 4 makna untuk istiwa. Tidak ada di istiwa itu makna duduk. Tidak ada. Tidak ada yang menyebut kata julus. Jadi kalau ada yang berkata ahli sunnah bilang istiwa maknanya duduk. Iya, itu mungkin dia sedang menghayal. Tidak ada ahli sunnah yang berucap seperti itu. Iya, apakah Allah disifatkan duduk? Itu masalah lain. Tapi kalau ayat-ayat tentang istiwa itu tidak ada makna duduk di situ. Tidak ada makna duduk di situ. Jelas ya? Karena ahli sunnah itu kalau ada sifat mereka tidak menafikan kecuali dengan dalil. Tidak pula menetapkan kecuali dengan dalil. Iya. Istiwa 4 makna. Dan itu dimaklumi di dalam bahasa Arab. Baik. Sekarang muncul pertanyaan, apa bedanya sifat ulu dan sifat istiwa? Apa bedanya sifat ulu dan sifat istiwa? Ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, kalau ulu tadi terbagi 3. Kalau istiwa itu dia ulu khusus karena dia ulu dat. Ulu terkait dengan dat. Jelas ya? Ulu khusus. Perbedaan yang kedua, istiwa itu
ditetapkan istiwa itu, perbedaan yang kedua, istiwa itu penetapan pendalilannya itu dari Al-Quran, dari hadits, dan dari kesepakatan ulama. 3 saja. Tapi kalau ulu, penetapan pendalilannya dari Al-Quran, dari hadits, kesepakatan ulama, dari akal sehat, dari fitrah manusia. Fitrah juga. Makanya anak kecil saja kalau ditanya, tidak pernah belajar, di mana Allah, dia akan menuju ke langit. Itu fitrah. Tapi kalau istiwa, andai kata Allah tidak kabarkan di dalam Al-Quran tentang sifat istiwa, kita tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Jelas ya? Itu murni pengabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumber dari Al-Quran, 7 ayat dalam Al-Quran, kemudian hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma, kesepakatan di kalangan ulama. Baik, perbedaan yang ketiga, istiwa itu dari sifat dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat datiyah. Adapun ulu itu sifat datiyah, ulu sifat datiyah. Adapun istiwa dia masuk ke dalam sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Sifat dat itu artinya sifat yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan datnya, terus menerus bersamanya, tidak terlepas darinya. Karena Allah itu selalu disifatkan dengan ketinggian. Selalu disifatkan dengan ketinggian. Adapun sifat fi'liyah itu adalah sifat yang terkait dengan kehendak dan perbuatan Allah. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Itu disebut dengan nama sifat fi'liyah. Jadi itu 3 perbedaan antara sifat ulu dan sifat istiwa. Baik. Dan ini akan datang ya di pembahasan-pembahasan ini. Ini tentunya kita meringkas ya. Sebab akan datang lagi nanti di buku-buku berikutnya. InsyaAllah ta'ala kita akan terangkan lebih lebih detail ya, karena juga 2 hari ini waktunya kadang sempit ya. Kita memberikan materi-materi pada dasar-dasar terpentingnya saya. Baik, kemudian setelah itu penulis rahimahullah berkata, wal jannatu wan naru makhluqatani la yafnayan. Surga dan neraka dua-duanya adalah makhluk. Surga dan neraka dua-duanya adalah makhluk, tidak akan sirna. Ya, makhluk yang maksudnya makhluk sudah diciptakan dan dia tidak akan sirna. Ini saya poinkan 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, keyakinan bahwa surga dan neraka telah dicipta. Ya, surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Tentang surga Allah sudah sebutkan, uiddat lil muttaqin. Itu ayat paling dekat. Telah disiapkan. Uiddat itu fi'il madhi. Artinya sudah selesai. Sudah ada. Tentang neraka, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang kafir, sudah ada. Jadi surga dan neraka itu sudah tercipta. Dan surga dan neraka la yafnayan, tidak akan sirna. Tidak akan sirna. Dia dicipta untuk kekal. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekal. Makanya dikatakan ke penduduk surga, khuludun fala maut, kekal, tidak ada kematian. Neraka juga seperti itu, kekal, tidak ada kematian. Itu ada 8 makhluk. Ada 8 makhluk Allah ciptakan untuk kekal. Iya, dikumpul oleh As-Suyuti dalam 2 bait syair. Kata beliau, thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha minal khalqi wal bakuna fi hayyizil adam. Hiyal arsyu wal kursiyu narun wa jannatun wa ajabun wal arwahu kadallahu wal qalam. Ada 8 makhluk, hukum kekekalan meliputinya. Selain dari 8 ini, itu akan sirna. Tapi 8 ini memang Allah ciptakan untuk kekal. Pertama al-arsh. Kedua al-kursi. Ketiga neraka. Keempat sorga. Hiyal arsyu wal kursiyu narun wa jannatun. 4. Yang kelima ajabun, ajabud danab.
maksudnya tulang ekor manusia. Iya, itu syah di dalam beberapa hadits. Kemudian yang keenam, wa arwah, wal arwah, ruh manusia. Itu dicipta untuk kekal. Kemudian yang ketujuh, kadal lauhu wal qalam. Al-lauh, lauhul mahfud, dan al-qalam, pena yang menulis takdir. Itu semuanya Allah cipta untuk kekal. Iya. Baik. Kemudian setelah itu, jadi 8 itu disebutkan ya oleh Ibnu Abil Iz di Syarh Aqidah Tahawiyah. Cuma Suyuti meringkasnya dalam bait syair supaya mudah untuk kita hafal. Dan 2 bait syair itu saya pernah bacakan kepada Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Kemudian beliau terangkan satu-satu kepada saya. Lalu beliau katakan, iya itu semuanya benar. Seperti yang dikatakan oleh As-Suyuti. Baik. Kemudian yang terakhir di sini kata beliau, wassalatu minallahi fariidatun wajibatun bitamami ruku'iha wa sujudiha wal qira'atu fiha. Salat itu adalah suatu kewajiban dari Allah dengan kesempurnaan ruku', sujud dan bacaannya. Iya. Sini ada 2 pembahasan. Yang pertama tentang kewajiban salat. Kewajiban salat. Dan yang kedua ketentuan seputar solat yang sempurna. Solat itu dikatakan solat ada rukunya, sujudnya, membacanya. Itu yang disebut solat. Jangan sampai seperti orang-orang sufi ya. Iya, orang solat Jumat dia cuma duduk depan rumah ya. Begitu pulang solat Jumat, ada keluarga saya yang tegur. Bapak kenapa anda solat Jumat? Jawabannya Masya Allah santai saja. Siapa yang bilang saya tidak sholat Jumat? Loh, saya kan tadi pergi sholat, Bapak tidak ada di masjid. Saya pulang, Bapak masih di sini. Katanya, iya betul saya nggak kemana-mana. Tapi siapa bilang saya tidak sholat? Pusing juga keluarga saya ini. Bagaimana caranya? Katanya ilmu kamu belum sampai ke sana. Ini naudzubillah ya, orang-orang sufi seperti itu. Iya. Baik. Nah itu hal yang lebih aneh daripada itu juga ada. Kalau diceritai, dipanjang nanti kita cerita ya. Tentang kontroversinya orang-orang sufi. Jadi sholat yang sempurna itu sudah ada. Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni wa salli. Itu hadits Malik bin Al-Khuwairith di riwayat Al-Bukhari. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Nabi mempraktekkan sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Maka kita ikuti bagaimana sholat Nabi SAW sampai selesai. Dan ini dari prinsip-prinsip ya disebutkan di sini oleh Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu taala. Baik. Dengan ini selesai pembahasan Imam atau akidah Imam Qutaibah bin Sa'id ini. Ya. Dan saya akan bacakan sanad riwayat saya kepada akidah ini. Bersambung kepada Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu ta'ala. Kelihatan ya? Untuk kalau mau tulis dari situ. Saya bacakan. Saya meriwayatkan akidah ini dari banyak guru saya. Iya. Maksudnya jalur-jalur riwayatnya juga banyak. Cuma saya pilihkan satu jalur di sini berasal dari guru kami Al-Musnid Al-Mu'ammar. Al-Mu'ammar itu artinya orang yang dipanjangkan umurnya. Karena beliau meninggal itu hampir di umur 100 tahun. Guru saya ini. Dan beliau ketemu dengan gurunya juga panjang umurnya. Makanya di riwayat Kutubus Sittah di atas sekarang ini itu tidak diketahui ada orang yang lebih tinggi sanadnya dari guru saya ini, yaitu Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz bin Akil rahimahullah. Beliau meriwayatkan akidah ini ijazah dari Syekh Abdul Haq Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdullah bin Salim Al-Baghdadi Al-Madani, dari Abdurrahman bin Hasan, dari kakeknya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Dari Muhammad bin Hayah As-Sindi,
dari Abdullah bin Salim Al-Basri, dari Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, dari An-Najm Muhammad ibn Al-Badr Al-Ghazzi, dari Mahmud bin Muhammad Al-Biluni, dari Abu Abbas Ahmad ibn Muhammad yang populer dengan panggilan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini dari rujukan ulama Syafi'iyah belakangan. Dari Zakaria Al-Ansari, dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semuanya orang tahu ya, Imam Ibnu Hajar. Ini dari jalur beliau. Sengaja saya pilihkan dari jalur Ibnu Hajar Al-Asqalani. An Abi Ishaq At-Tanuhi, dari Abu Ishaq At-Tanuhi, dari Syakir bin Ismail At-Tanuhi, dari Ahmad bin Abdid Daim, dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ya'ish Al-Baghdadi, dari Abul Qasim Zahir ibn Tahir Asy-Syahhami, dari Abu Sa'ad Muhammad ibn Abdurrahman Al-Kanjarudi, dari Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Ishaq Al-Hakim Al-Kabir Al-Hafidh. Ini penulis kitab Syiar Ashabul Hadits yang ada di awal buku kita. Jelas ya? Dari Muhammad bin Ishaq Al-Thaqafi As-Sarraj, dari Imam Abu Raja Qutaibah bin Said bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Baglani Al-Balkhi Al-Thaqafi. Dan saya izinkan kepada teman-teman yang hadir di program ini untuk meriwayatkan apa yang saya riwayatkan dari guru saya ini, wallahu taala alam. Baik. Insyaallah taala di buku-buku yang lain kita akan kaji di pertemuan berikutnya ya. Ya memang pembahasan akidah itu kadang saya baca satu buku akidah dari guru saya hanya berkata ya itu memang benar. Seperti itu. Maksudnya begini. Ya, saya baca satu majelis seperti misalnya akidah Sufyan Ats-Tsauri. Saya bacakan kepada Syekh Shalal Al-Fauzan satu majelis. Ya, berapa belas menit begitu. Saya baca buku akidah Imam Syafi'i kepada beliau juga. Itu saya baca beberapa menit. Beliau terangkan hal-hal yang penting. Atau kalau saya ada hal yang kurang saya pahami, saya tanyakan kepada beliau. Ya. Dan kadang sebagian guru saya kita baca buku misalnya usul syara Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, kita baca dalam beberapa majelis. Syarhus Sunnah Al-Muzani saya baca kepada guru saya Syekh Zaid Al-Madakhali dalam belasan majelis bersama beliau. Dan sekarang sudah dicetak syarahnya. Syarah yang dicetak itu hasil rekaman saya belajar dari beliau. Saya belajar dari beliau dan direkam kemudian dibukukan. Itu dibukukan. Baik. Dan demikian ya metode-metode para ulama dari dahulu itu mendidik murid-murid seperti itu. Kadang diberi metode ringkas, kadang pertengahan, kadang kita baca buku-buku besar ya, dan syekh-syekh kita juga menerangkannya dengan panjang lebar. Iya, ada yang bersanad, ada yang kadang pertengahan, ada yang ringkasan. Ya. Maka di setiap pelajaran itu di buku ini kita dapat faedah begini, di buku sana ada tambahannya. Kita berulang lagi akidah ini akan lebih terang maknanya, akan lebih jelas apa yang dimaksud oleh para ulama tersebut. Baik, dan ini dari kegiatan seorang yang ingin teguh di atas sunnah. Dia hendaknya banyak mutalaah, banyak membaca dari buku-buku para aimatus salaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sudah jam 9 ya. Saya rasa cukup dulu sampai sini. Pertanyaan-pertanyaannya disimpan saja untuk pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.